Assalamualaikum, halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku mau membagikan pengalaman kehidupan yang sudah aku alami dan sudah aku praktekkan. Semoga ini bisa kamu terima dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu, amin. Teman-teman, hari ini aku mau ngobrolin tentang hal yang sering kita dengar tapi kadang masih agak abstrak, yaitu gimana sih jadi perempuan yang punya value. Banyak orang punya definisinya masing-masing ya soal perempuan bernilai ini, termasuk aku juga. Ada yang lihat dari karir, ada yang dari penampilan, ada yang dari ilmu, atau dari cara perempuan itu membawa dirinya sendiri. Dan semuanya bisa benar, karena konteks setiap orang tuh berbeda-beda. Tapi di video ini, aku mau ajak kita pelan-pelan mikir, apa sih hal-hal yang bisa bikin kita makin berharga buat diri sendiri, buat orang lain, dan bahkan dalam pandangan spiritual kita, termasuk khususnya dalam Islam. Dan juga teman-teman, hal-hal apa yang seringkali tanpa sadar bikin kita kehilangan nilai yang udah kita punya. Poin pertama yaitu kenal diri dan kenal tujuan. Sebagai seorang perempuan, aku menilai bahwa setiap perempuan itu unik. Tapi kadang kita sendiri belum ngelakuin kenalan serius atau benar-benar kenal sama diri kita sendiri. Nilai kita bisa muncul saat kita tahu sebenarnya kita ini siapa dan hidup kita ini mau dibawa kemana. Dalam Islam, kita diajak buat hidup bukan sekadar eksis, tapi bermakna. Hal itu bukan berarti kita harus jadi super alim atau selalu serius, tapi kita diajak buat punya arah, punya tujuan kedepannya kita mau ngapain gitu. Karena perempuan yang tahu arah itu biasanya juga tahu batas, dan itu bikin dia stand out. Yang kedua, punya value tapi tetap fleksibel. Kadang kita ngerasa harus jadi perempuan ideal versi orang lain buat dianggap bernilai. Padahal value gak selalu harus satu template. Ada yang lebih tenang, ada yang ekspresif, ada yang aktif di luar, ada yang fokus bangun rumah tangga. Yang penting, perempuan itu menjalaninya dengan sadar, dengan tanggung jawab, dan gak saling merendahkan pilihan orang lain. Islam pun ngajarin prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebani lebih dari kemampuan kita, yang artinya kita semua tumbuh dengan cara yang berbeda-beda dan itu valid. Yang ketiga, self-worth bukan dari sorotan tapi dari dalam. Sekarang dunia itu keras banget ya soal citra. Kadang kita jadi mikir, makin banyak dilihat makin bernilai. Padahal kenyataannya value sejati itu gak yang selalu viral. Perempuan yang bervalue gak harus yang paling rame, gak harus yang bisa semua tren TikTok, yang paling perfect. Tapi dia punya keaslian, dia punya batas, dan tahu kapan harus off buat jaga diri. Dan dia merasa cukup, gak harus membuktikan apa-apa ke siapapun. Dalam Islam pun diajarkan bahwa Allah melihat hati dan amal, bukan sekadar penampilan. Selanjutnya yang keempat adalah jaga diri bukan karena takut dihakimi, tapi karena paham diri. Teman-teman, ngomongin soal menjaga diri, entah itu dari cara berpakaian, cara bicara, atau sikap, kadang kita terjebak di dua kutub, yaitu terlalu bebas atau terlalu keras. Padahal yang penting itu kesadaran. Bukan semata takut dosa atau takut diomongin, tapi karena kita mengerti bahwa kita ini berharga. Dan hal-hal yang kita izinkan masuk ke hidup kita akan menentukan arah kita ke depan. Perempuan yang bervalue itu gak menutup diri dari dunia, tapi dia juga gak buka semua sisi tanpa seleksi. Dia punya rem dan punya gas, sehingga tahu kapan pakai yang mana, kapan kita harus mengeremnya, kapan kita harus mengegasnya. Harus bisa membedakan mana yang baik untuk diri kita, mana yang buruk untuk diri kita. Kemudian yang kelima adalah tahu kapan harus dengerin dan kapan harus nolak. Bervalue juga berarti bisa memilih. Di zaman yang semuanya serba masuk, saran, komentar, tuntutan, kadang kita perlu diem dan mikir, mana ya yang benar-benar penting buat aku? Gak semua kritik harus ditelan ya teman-teman, tapi juga gak semua pujian harus bikin kita lupa diri.
Dan di momen-momen bingung itu, spiritualitas bisa jadi pegangan. Aku biasanya mengembalikan kepada doaku kepada Allah, ke membaca Al-Quran sama berzikir kepada Allah. Pokoknya minta dibimbing sama Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi bahkan buat siapapun, punya waktu untuk connect ke hal yang lebih tinggi dari diri kita, itu bikin kita grounded. Yang keenam, jangan takut berkembang. Kadang perempuan itu keras sama diri sendiri, merasa harus udah paham semuanya, harus kuat, harus selalu ngerti arah. Padahal berkembang itu perlu proses. Dan kita gak akan bervalue hanya karena udah jadi, tapi karena terus mau jadi. Bervalue itu terus belajar, bukan soal gak pernah salah. Dan perempuan yang terbuka buat belajar, dari pengalaman kah, dari kegagalan kah, dari orang lain kah, itu selalu menarik. Karena dia jujur bahwa dia manusia. Kemudian yang ketujuh, hargai diri sendiri, tapi juga hormati orang lain. Perempuan yang bervalue itu nggak selalu setuju sama semua orang, tapi dia bisa nggak setuju tanpa merendahkan. Dia bisa bilang, maaf ya, aku beda pandangan, menurut aku bla 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 seperti ini, lalu kita bla 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 seperti ini. Pokoknya kalau mau mengutarakan pandangan yang berbeda, tetap sopan. Itu yang dalam Islam disebut adab. Dan adab lebih tinggi dari ilmu, karena dia bentuk dari kedewasaan spiritual dan emosional. Jangan lupa juga, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Yang kedelapan, pilih lingkungan yang sehat. Lingkungan itu berpengaruh banget. Kalau kita terus-terusan ada di tempat yang menuntut kita jadi orang lain, lama-lama kita bisa lupa siapa diri kita yang asli. Teman yang sehat, komunitas yang suportif, dan ruang yang gak ngejudge kita waktu kita jatuh, itu semua bikin kita makin kuat. Bersahabatlah dengan orang-orang yang mengingatkanmu pada Allah ketika kamu melihat mereka. Tapi bukan berarti harus eksklusif ya. Kita bisa ramah ke siapapun, tapi tetap tahu siapa yang layak diajak dekat. Yang kesembilan, tahu kapan harus sendiri, tapi gak kesepian. Kadang kita ngerasa harus terus terlihat sibuk biar dianggap bernilai. Padahal ada value besar juga dalam pause. Diam, refleksi, dan waktu sendiri bisa jadi cara kita recharge dan jaga kesehatan mental. Perempuan yang bisa menikmati waktunya sendiri, bisa me time, itu nunjukin bahwa dia nggak bergantung pada validasi orang luar buat ngerasa utuh. Dan itu percaya deh teman-teman, salah satu bentuk value yang mahal. Yang ke-10 alias yang terakhir, value itu juga datang dari hal yang gak kelihatan, dari hubungan kita sama yang maha kuasa. Spiritualitas gak harus ditunjukin dengan simbol-simbol luar, tapi bisa lewat cara kita bersyukur, sabar, dan berbuat baik meskipun gak dilihat sama siapapun. Sholat, zikir, ngaji itu bukan kewajiban doang, tapi bentuk komunikasi personal. Tiap kali kita mulai merasa goyah, kita bisa balik lagi ke situ. Dan buat siapapun, hubungan spiritual yang sehat ini bisa bantu kita grounding di tengah dunia yang kadang terlalu bising. Jadi intinya, perempuan bervalue itu bukan template. Dia bisa datang dari mana aja, bentuknya beda-beda, ceritanya gak sama, tapi yang pasti dia terus tumbuh. Dia tahu apa yang penting buat dirinya, dan dia gak ngerendahin siapapun yang masih belajar. Karena value itu bukan soal status, bukan soal penampilan, tapi soal bagaimana kita hadir di dunia ini dengan sadar, dengan kasih, dan dengan arah. Teman-teman, terima kasih ya udah menyimak video aku hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.